البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Cuma itu adalah qarinah ya, yang apa itu terkadang perlu untuk dipandang. Tapi dia bukan apa? Bukan hukum secara pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullah dalam muqaddimah tafsir, wal maksud saya di sini adalah anna mitlaha ula i'taqadu ra'yan summa hamalu alfadzul Qur'an alaih. Mereka itu meyakini suatu pendapat, kemudian mereka membawa lafaz-lafaz Al-Qur'an kepada pendapat mereka. Makanya tidak semua tafsir adalah apa? Adalah sesuatu yang benar, dan tidak semua ahli bahasa itu layak untuk tafsirnya itu diterima. Karena boleh jadi mereka menafsirkan dalam keadaan mereka sudah punya akidah lebih dulu, akidah yang salah. Nah, kemudian lafaz-lafaz dibawa kepada akidah mereka. Baik. Bukan apa? Bukan memahami ayat kemudian baru membentuk akidah di situ, tapi punya akidah duluan, kemudian ayatnya dibawa ke kanan ke kiri. Walaisa lahum salafun minas sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan. Dalam keadaan mereka di dalam cara penafsiran tadi tidak memiliki pendahulu dari kalangan sahabat dan tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan. Wala min a'immatil muslimin, tidak pula dari kalangan imam kaum muslimin. La fi ra'yihim wala fi tafsirihim, di dalam pendapat para salaf ataupun dalam tafsir para salaf. Jadi memang penting untuk apa? Di dalam memahami, untuk mengetahui tafsir ini benar atau tidak, kita lihat apakah dia punya pendahulu ataukah tidak, pendahulu dari kalangan salafus soleh. Semata-mata kepandaian bahasa dan kepandaian balaghah ini tidak cukup. Wa ma min tafsirin min tafasirihimul batilah illa wa butlanuhu yadhhar min wujuhin katsirah. Dan tidak ada satupun tafsir dari tafsir-tafsir mereka yang batil itu kecuali wawunya wawu haliyah, dalam keadaan kebatilannya itu nampak dari sudut pandang yang banyak. Tapi ini nampak bagi siapa? Bagi orang-orang yang matanya sudah sangat tajam. Tahu, oh ini salah ini. Tahu, oh ini penafsiran yang dibuat-buat. Tahu, oh ini i'rabnya salah. Cuma muridnya yang tidak paham. Muridnya menyangka, oh i'rabnya bagus. Padahal orang yang paham tahu, oh ini salah kamu. Bohong pada murid. Muridnya yang bohong, akhirnya yang bodoh akhirnya apa? Dibohongi. Siapa yang tahu kesalahan orang-orang yang salah? Tentunya para ulama. Kalau bukan ulama, mudah untuk dibohongi dia nanti. Sebagaimana orang-orang yang orang-orang Jawa dibohongi oleh kiainya, mengatakan oh melafadzkan niat dalam sholat itu harus. Kenapa? Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah mengatakan kama ra'aitumuni. Muni artinya, bahasa Jawa artinya adalah berbicara. Berarti harus bicara. Usolli fardul kifayati. Nah, harus muni dulu. Kita katakan Rasulullah enggak bahasa Jawa lah. Masa muni, Rasulullah bilang muni. Ra'aitu muni itu bahasa Arab. Ya, orang Jawa, oh iya betul juga, iya itu. Asal aja. Ini naudzubillah, rusak. Juga seperti tafsirnya orang sufi, bahwasanya ibadah dengan cara menari-nari itu ada dalilnya. Apa itu? Allah Ta'ala berfirman idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi berguncang, boleh itu. Ibadah dengan cara goncang-goncang badan. Ini rusak, naudzubillah. Tafsir dengan cara hawa nafsu. Ya, orang yang tidak paham dia melihat, oh semuanya ada dalilnya ternyata. Tidak boleh saling mengkritik. Jadi salah tempat jauh sekali. Ya kalaupun menari, tunggu nanti seperti yang disebutkan dalam dalil itu. Sila menari ketika bumi sudah betul-betul bergoncang, baru boleh. Kalau memang kalian pakai dalil itu. Baik. Kemudian wadzalika min jihatain. Kebatilan mereka itu diketahui dari dua sudut pandang. Masing-masing sudut pandang menunjukkan kesalahan itu akan banyak sekali dari penafsiran orang-orang yang ahli batil. Tapi jelas memang ini adalah perlu kacamata yang tajam, baru kita tahu, oh, ini salah kamu. Tapi di sini Syekhul Islam memberikan kaidah pada kita agar agar ilmu kita semakin kuat. Maka penting kita membaca muqaddimah usul tafsir ini sebelum kita memperdalam langsung membaca buku-buku tafsir. Tarotan minal ilmi bifasadi qaulihim. Kita tahu tafsir mereka itu kemungkinan besar salah dari pengetahuan kita tentang memang rusaknya ucapan mereka. Yaitu memang kita harus punya akidah dulu.
kita harus punya akidah yang kuat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebelum kita belajar ilmu tafsir. Makanya untuk para pemula memang tidak dinasihatkan untuk langsung membaca buku-buku tafsir. Dia harus belajar akidah dulu agar tidak rusak. Tayyib wa taratan minal ilmi bi fasadi ma fassaru bihil Qur'an. Terkadang kita tahu kebatilan tafsir mereka dari Dari ilmu tentang rusaknya penafsiran mereka dari Al-Qur'an tadi. Seperti pola tadi itu. Bagaimana kita tahu bahwasanya pendalilan tadi adalah salah? Kita katakan ayat tadi adalah ayat yang membicarakan kejadian hari kiamat, bukan ayatus syara', bukan sedang mensyariatkan untuk menari-nari ayat tadi dan seterusnya. Demikian pula cara pendalilan orang sufi. Oh, boleh kita menghadap ke kubur Nabi, minta ini, minta itu, tanya ini, tanya itu. Oh, kami ada dalilnya. Dalilnya apa? Itu di dalam surat An-Nisa itu. Di dalam surat An-Nisa, lafaz awalnya yang apa itu? Mereka berdalilkan dengan ayat itu. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya mereka itu mendolimi diri mereka sendiri, lalu mereka datang kepadamu wahai Rasulullah, lalu mereka mohon ampun pada Allah dan Rasul juga memohonkan ampun, niscaya mereka mendapatkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti Oh, boleh kita mendatangi Rasul walaupun Rasul sudah mati, karena Rasulullah walaupun di alam kubur beliau masih hidup. Ayatnya ini umum, mendatangi engkau wahai Rasulullah. Kita katakan, apakah ada di kalangan salaf yang menafsirkan seperti itu? Apakah ketika perang Jamal, ketika muskilah yang besar itu terjadi, ada sahabat yang datang pada Rasulullah, Rasulullah ini saya pening lah, yang betul Ali atau Aisyah sih? Kemudian Rasulullah di alam kubur kirim surat, yang betul adalah Ali misalkan. Sahabat nggak ada yang memahami seperti itu, padahal sahabat yang paling tahu karakter Rasulullah dan sebagainya. Dan kalau betul bahwasanya ayat ini bersifat umum, berlaku boleh datang pada Rasul ketika hidup ataupun ketika setelah Rasul masuk ke alam kubur, kenapa tidak ada sahabat yang mereka itu sholat di belakang kubur Rasul? Apakah layak mereka itu berimam kepada Abu Bakar sementara Rasulullah masih hidup dan Rasulullah sholat di alam kubur? Kenapa nggak ada yang milih Rasulullah sebagai imam sholat yaitu waktu maghrib adzan, sudah mereka semua keluar masjid, sholat di belakang Rasulullah. Toh Rasulullah juga hidup itu di alam kubur. Wahai Rasulullah, saya jadi makmum Anda. Rasulullah bilang, jangan kalian rukuk sampai aku rukuk. Gimana tahunya juga. Nah, ini adalah cara bantahan yang bagus yang disebutkan oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Abdul Hadi di dalam Sharimul Munki, bantahan terhadap As-Subuki itu. Yaitu ayat tadi dia berlaku ketika Rasulullah memang masih hidup. Adapun kalau Rasulullah sudah meninggal, maka syariat telah terputus dan seterusnya. Ini menunjukkan tidak semua pendalilan yang dipakai oleh orang-orang itu berarti menunjukkan pendalilannya adalah benar, berarti mereka punya dalil, tidak boleh saling mengkritik. Kita lihat dulu apakah pendalilannya itu betul. Dari mana kita tahu? Kita akan mengetahui dari dari kerusakan cara pendalilan yang mereka sebutkan tadi. Bagaimana kita tahu kerusakannya? Syekhul Islam telah menyebutkan, lihat apakah salaf memahami seperti itu, dan juga lihat pola ayat-ayatnya itu, kalimat-kalimatnya, kemana ayatnya itu berbicara. Ayatnya berbicara adalah tentang orang-orang munafikun itu. Harusnya ketika mereka berbuat dosa, langsung mereka datang pada Rasul, mengakui kesalahan dan mohon didoakan ampunan. Jadi ayat ini bicara tentang orang munafikun di zaman Rasul, bukan setelah Rasulullah meninggal. Tayyib. Kemudian Imma dalilan ala qaulihim au jawaban anil mu'aridi lahum. Yaitu bahwasanya Al-Qur'an sebenarnya adalah bahwasanya Al-Qur'an yang mereka pakai lafaz-lafaznya itu mereka jadikan sebagai dalil untuk menunjukkan tentang ucapan mereka. Ternyata kita lihat ayatnya tidak sedang menunjukkan tentang ucapan mereka. Ayatnya bicara tentang case yang lain. Sebagaimana ucapan Syekhul Islam ketika membantah siapa Al-Bakri itu. Kalimat yang sangat bagus tentang tentang bahwasanya dalil yang dipakai oleh Al-Bakri tidak sesuai dengan madlul ayat. Ayat tidak sedang bicara tentang case itu, tapi case yang lain yang tidak sesuai dengan case mereka dan seterusnya. Au jawaban anil mu'aridi lahum. Terkadang ayat itu sedang menjawab terhadap orang-orang yang menentang, orang-orang yang sedang membantah mereka. Tidak sedang mendukung ucapan orang-orang yang ahli batil tersebut. Nah, nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Wa min haula man yakunu hasunal ibarah. Di antara mereka ada yang ungkapannya bagus, fasihan, dan dia fasih.
Fayadussul bid'a fi kalamih. Lalu apa? Dia menyusupkan kebid'ahan di dalam ucapannya. Ini bahaya. Orang yang tidak punya ilmu dia akan tertipu nanti. Melihat oh ini tampak bagus padahal ada racun di balik itu. Ya, tidak semua roti yang lezat itu adalah apa? Layak dimakan. Berapa banyak dia itu lezat ternyata apa? Habis itu kita sakit perut, cirit-birit, atau habis itu malah kita mati. Naudzubillah. Tapi di lidah terasa enak. Maka seperti itu pula ucapan. Tidak semua ucapan yang bagus itu layak untuk didengar. Karena boleh jadi di dalamnya itu ada racun dan seterusnya. Tapi kemudian apa? Beliau mengatakan wa aksarun nas la ya'lamun, tapi kebanyakan orang tidak tahu. Kenapa kebanyakan orang tidak tahu? Zaman dulu sampai sekarang orang sibuk dengan apa? Sibuk dengan dunia, mengatakan cukup yang belajar para ustadz, kami tinggal tanya aja. Akhirnya disesatkan nggak tahu. Karena apa? Ucapan-ucapan yang indah. Sampai untuk orang yang paham saja dia akan merasa jijik dengan ajaran itu. Tapi bagaimana orang awam tertipu? Ini kita kadang memang merasa heran. Gimana kita menyadarkan orang awam? Ma'ruf di Jawa dan juga di Timur Tengah itu orang-orang yang terlalu taat kepada Syekh Sufiyah. Syekh Sufiyah sudah mengatakan kalau kalian ingin pernikahan kalian diberkahi, nanti di malam pertama perempuannya datangkan dulu kepada syekhnya. Nah, syekhnya akan kasih berkah dulu. Nah, pagi harinya apa? Perempuannya datang dengan senyum-senyum, laki-lakinya pun nyambut dengan gembira. Di mana akal mereka itu? Istrinya sudah apa? Dinikmati oleh syekhnya. Syekhnya nggak bayar, syekhnya yang dapat apa? Dapat free. Ini orang yang berakal dia akan jijik, tapi entah di mana akal orang awam. Kita pening itu. Ketika kita ingatkan mereka mengatakan, oh kalian Wahabi aja. Wahabi terkadang lebih sayang pada kalian daripada syekh kalian. Tahu nggak kalian? Cuma sulit kita untuk menyadarkan mereka, itu sulit. Nggak tahu gimana cara buat orang sadar itu. Sedarnya setelah apa? Datangnya kematian baru sadar, oh ternyata Wahabi yang baik selama ini. Dakwah free, nggak pernah minta uang juga. Syekh kita yang selalu minta uang, bahkan minta istri kita taati. Tertawa habis itu syekh kita. Setelah kita mati, syekhnya minta uang kepada anak-anak kita lagi, bayar 2.000 ya untuk doa itu. Doa setiap bulan 2.000 atau setiap 1.000 hari 4.000. Ini kita bawa teman banyak ini, doa marhaban. Sampai kapan orang akan diambil uangnya dan diambil akidahnya tapi nggak sadar. Ini kata Syekhul Islam, aksarun nas la ya'lamun, kebanyakan orang nggak tahu. Thayyib, kasohibil kasyaf, termasuk apa yang ucapannya bagus tapi menyesatkan adalah Sohibul Kasyaf Zamakhsyari ini. Wa nahwih, dan yang seperti dia. Hatta innahu yaruju ala khalqin katsir mimman la ya'taqidul batil min tafasirihimul batilah, masya Allah. Sampai apa? Menjadi laris terhadap makhluk yang banyak yang semula tidak memiliki keyakinan yang akidah yang batil. Di dalam tafsir-tafsir mereka yang batilah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini ujian. Allah menghendaki sebagian umat memang tersesat. Semula tidak sesat, tapi apa? Karena membaca tafsir-tafsir tadi jadi sesat. Maka ini bahayanya. Apa itu? Sebagian kitab yang tidak ditapis dulu dan penapisnya juga tidak kuat dan seterusnya. Tayyibillahuna wallahu a'lam. Tentang tafsir seorang yang bernama Profesor Dr. Hamka, tafsir Azhar. Bagaimana? Ana tidak tahu tentang secara rinci dan sebagainya. Jelas secara umum adalah membantah khurafat dan lain-lain. Tetapi sebatas berita yang Ana dengar adalah apa? Dia banyak mengambil faedah dari Al-Manar. Punya siapa? Punya Muhammad Rashid Ridho. Kalau betul memang dia mengambil dari situ, maka bahaya. Apa itu? Akidah Aqlaniyah banyak di situ. Menentang hadis-hadis ahad banyak di situ. Di dalam apa? Al-Manar. Nah, Syekh Mukbil punya kitab khusus tentang apa? Tentang membantah Rashid Ridho tadi, yaitu apa? Rududu Ahlil Ilm. Cuma untuk tafsir Profesor Hamka sendiri, Haji Abdul Malik Kalim Amrullah, panjang sekali ya. Jadinya Hamka. Karena nggak baca, wallahu alam. Niatnya baik, yaitu apa? Membantah khurafat sufiyah. Tapi masalahnya kalau mengambilnya dari apa itu aklani, maka ini muskilah nanti. Wallahu alam. Rashid Ridho itu aklaniyah. Dia aklani besar. Tapi keadaan Profesor Hamka sendiri misalnya keadaan Wallahu alam, karena memang kebanyakan tokoh-tokoh pergerakan pada waktu itu mereka ikut Al-Irsyad. Yang mendirikan Muhammadiyah adalah Al-Irsyad. Sementara apa? Hamka ini ikut Muhammadiyah. Secara umum niatnya baik, yaitu apa? Menentang Sufi, Nahdlatul Ulama itu dan lain-lain. Cuma kebanyakan mereka memang apa? Sangat mengagungkan Muhammad Abdul dan muridnya, yaitu Muhammad Rashid Ridho. Cuma untuk mengetahui betulkah dia sampai berakidah seperti akidah dua masyayikh tersebut, kita nggak tahu. Cuma secara umum jelas lebih baik daripada apa? Kebanyakan orang-orang Sufi di Indonesia istilahnya. Karena dia memang menentang Sufi ya.
Jalan lain punya itu Suyuti dan Mahalli. Intinya adalah apa? Banyak tasawufnya dan banyak asy'ariyahnya. Cuma secara nahwu enak dia mengajarkan nahwu pelan-pelan baik. Cuma khawatirnya apa? Orang akan terseret dari faktor-faktor tadi. Iya, bahasanya halus dan banyak khurafatnya juga. Dia ringan untuk apa? Untuk orang awam enak membacanya, tidak pening-pening. Tapi akhirnya masuk kepada sufiyah tanpa disedari seringkali. Kalau mau yang lebih ringan sebenarnya ringan dan bagus punya Syekh As-Sa'di. Ringan, enak. Dan akidahnya akidah yang sangat bagus dan istimbatnya juga bagus, pengambilan faedahnya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.